Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Faradina Yulian MPD dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang fungsi transtenden. Yang pertama-tama yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami mempunyai definisi yaitu jika X anggota himpunan bilangan real, maka E pangkat X adalah suatu bilangan real yang memenuhi ln E pangkat X sama dengan X. Kemudian yang kedua adalah fungsi eksponen alami adalah suatu fungsi yang didefinisikan dengan F pada X sama dengan E pangkat X di mana X anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya adalah teorema atau hubungan antara fungsi eksponen dengan logaritma alami. Fungsi f dipetakan dari R menuju titik 0 sampai dengan positif tahingga yang didefinisikan f pada x sama dengan E pangkat x adalah inverse dari fungsi G 0, positif tahingga dipetakan terhadap R yang didefinisikan dengan G pada X sama dengan ln X. Hubungan antara fungsi F dan G adalah Y sama dengan E pangkat X jika dan hanya jika X sama dengan ln Y. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari fungsi eksponen alami disajikan pada teorema di bawah ini. Teoremanya adalah yang pertama, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian E pangkat A kali E pangkat B itu sama dengan E pangkat A tambah B. Di mana A, B itu anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya untuk pembagian, maka pangkatnya menjadi pengurangan atau E pangkat A dibagi E pangkat B sama dengan E pangkat A kurangi B, di mana nilai A, B di mana A, B anggota dari himpunan bilangan real. Dan yang terakhir adalah E pangkat A dipangkatkan B itu sama dengan E pangkat A kali B, di mana nilai A dan B itu di mana A dan B merupakan anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya adalah turunan E pangkat X. Kita lihat di sini ada contoh, carilah diferensiasi X di E pangkat akar X. Penyelesaiannya dengan menggunakan pemisalan. Di sini kita misalkan pangkat akar X ini dengan U, maka kita peroleh turunan daripada E pangkat akar X itu sama dengan E pangkat akar X dikalikan dengan turunan daripada akar X. Itu sama dengan E pangkat akar X kali turunan daripada akar X itu adalah 1/2 X pangkat negatif 1/2. Nah, kalau kita rubah pangkatnya ini tadinya negatif menjadi positif, maka dia menjadi E pangkat akar X dibagi 2 kali akar X. Selanjutnya adalah contoh 12. Hitunglah integral dengan batas atas 3, batas bawah 1, X kali E pangkat negatif 3X pangkat 2 dx. Penyelesaiannya, nah di sini kita misalkan dulu pangkatnya yang ada pada E itu dengan U. Jadi kita misalkan U sama dengan negatif 3X pangkat 2. Maka nilai DU sama dengan negatif 6X dx. Nah, DU di sini adalah turunan pertama daripada U, yaitu negatif 3 kali 2, negatif 6. Kemudian X-nya tetap. Nah, pangkatnya 2 dikurangi oleh 1 sehingga sisanya adalah 1. Jadi hasilnya negatif 6X dx. Maka integral daripada X kali E pangkat negatif 3X pangkat 2 dx itu sama dengan negatif 1/6
kali integral E pangkat negatif 3 X pangkat 2 dikalikan dengan DU tadi yaitu negatif 6X dx. Sehingga hasilnya menjadi negatif 1/6 integral E pangkat U DU. Nah, di sini kenapa dia ada negatif 1/6? Nah, supaya bentuknya itu menjadi DU di sini ya kan tadinya DX ya. Nah, di sini dirubah supaya menjadi DU. X-nya tadinya dekat E pindahkan ke belakang. Karena negatif 1/6 dikalikan negatif 6 itu hasilnya menjadi 1. Jadi bentuknya tetap seperti ini. Nah, selanjutnya adalah negatif 1/6 E pangkat U tambah C itu sama dengan negatif 1/6 E pangkat negatif 3X pangkat 2 tambah C. Jadi tadi setelah kita integralkan ini hasilnya menjadi E pangkat U negatif 1/6 E pangkat U tambah C. Nah, baru kita substitusikan kembali. Tadi U-nya ganti lagi menjadi negatif 3X pangkat 2. Kemudian menurut teorema dasar kalkulus kedua yang sudah kita pelajari, nah integral daripada 3 dan 1 atau integral batas atas 3 batas bawah 1, X E pangkat negatif 3X pangkat 2 dx itu sama dengan jika kita hitung integralnya ternyata hasilnya adalah setara atau sama dengan 0,0082978. Nah, hasil yang terakhir ini kita bisa hitung dengan kalkulator. Selanjutnya adalah fungsi eksponensial dan logaritma umum. Fungsi eksponen terhadap basis A. Dari sini definisinya adalah untuk A lebih besar dari 0 dan bilangan real sebarang X, A pangkat X itu sama dengan E pangkat X kali ln A. Nah, selanjutnya adalah teorema A sifat-sifat eksponen. Jika jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 dan X dan Y bilangan real, maka yang pertama adalah A pangkat X kali A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X tambah Y. Kemudian jika A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, itu sama dengan A pangkat X kurangi Y. Yang ketiga, jika dia A pangkat X dipangkatkan Y, maka menjadi A pangkat X kali Y. Kemudian yang keempat adalah AB dipangkatkan dengan X, maka hasilnya A pangkat X kali B pangkat X. Selanjutnya yang terakhir, A per B dipangkatkan X, maka A per X itu sama dengan A per B dipangkatkan X itu sama dengan A pangkat X dibagi B pangkat X. Nah, selanjutnya adalah teorema B, aturan fungsi eksponen. Turunan pertama dari X, A pangkat X sama dengan A pangkat X kali ln A. Integral dari A pangkat X dx itu sama dengan dalam kurung 1 per ln A dikalikan A pangkat X tambah C, di mana nilai A tidak sama dengan 1. Kita lihat di sini contoh 13. Carilah nilai dy per dx jika y sama dengan dalam kurung x pangkat 4 tambah 2 dipangkatkan 5 ditambah 5 pangkat x pangkat 4 ditambah 2. Nah, penyelesaiannya di sini kita bisa menurunkan dy per dx itu menjadi yang pertama yang kita kerjakan adalah yang ini ya. Nah, ini. Yang dalam kurung 5-nya pindahkan ke depan, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, dalam kurungnya tetap. Kemudian langkah keduanya adalah kita turunkan X pangkat 4. Menjadi 4X pangkat 3. Selanjutnya yang bisa kita turunkan adalah 5 pangkat X pangkat 4 tambah 2. Nah, ini menjadi hasilnya 5X pangkat 4 kali ln 5 dikali, nah ini dikalinya oleh turunan daripada X pangkat 4 yaitu 4X pangkat 3. Selanjutnya
Kita hitung satu per satu. Nah, ini ya. Kita masukkan. Nah, ini ya. Jadi 4x pangkat 3. Ini sama-sama dikalikan 4x pangkat 3 bisa kita keluarkan nilai 4x pangkat 3-nya. Sehingga yang dalam kurung tersisa 5. Kemudian dalam kurung kali x pangkat 4 tambah 2 pangkat 4. Dan tambah 5 pangkat x pangkat 4 tambah 2 dikalikan dengan ln 5. Kemudian selanjutnya hasil akhirnya adalah 20 x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 ditambahkan dengan 5 pangkat x pangkat 4 tambah 2 dikali dengan ln 5. Selanjutnya adalah fungsi logaritma terhadap basis A. Definisinya di sini, misalkan A bilangan positif bukan 1, maka Y sama dengan log A X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Kita lihat contoh, jika Y sama dengan log 10, dalam kurung X pangkat 4 tambah 13. Carilah DY per DX atau turunan pertamanya. Penyelesaiannya misalkan U sama dengan X pangkat 4 ditambah 13. Nah, di sini kita menggunakan aturan rantai. DY per DX sama dengan 1 per dalam kurung X pangkat 4 tambah 13 kalikan dengan ln 10 dikali 4X pangkat 3. Nah, maka hasil akhirnya adalah 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 4. Dalam kurung X pangkat 4 tambah 13 dikalikan dengan ln 10. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari A pangkat X pangkat X, dan, maaf, ada salah ketik ya. A pangkat X, ini adalah X pangkat A dan X pangkat X. Secara lebih umum, misalkan A konstanta. Kita jangan mencampur adukan F pada X itu sama dengan A pangkat X. Fungsi eksponen dengan G pada X sama dengan X pangkat A fungsi pangkat. Dan jangan mencampur adukan turunan-turunannya. Nah, kita baru saja mempelajari bahwa turunan pertama dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Aturan yang berpadanan untuk integral juga berlaku bahkan jika A irasional. Di sini integral X pangkat A dx itu sama dengan X pangkat A tambah 1 dibagi A tambah 1 ditambah C, di mana A-nya nilainya tidak sama dengan negatif 1. Kita lihat contoh, jika Y sama dengan X pangkat X, di mana nilai X lebih besar dari 0, tentukan turunan pertama dari Y dengan dua metode yang berlainan. Penyelesaiannya, nah kita lihat sini ada dua metode. Metode 1, kita dapat menuliskan Y sama dengan X pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln X. Jadi dengan aturan rantai, turunan pertama dari Y itu sama dengan E pangkat X ln X kalikan turunan pertama dari X ln X. Sama dengan X kuadrat dalam kurung X kali 1 per X ditambah ln X. Sama dengan X pangkat X dalam kurung 1 ditambah ln X. Kemudian kita bisa lihat ke metode 2. Ingat kembali teknik diferensiasi logaritma dari subbab sebelumnya. Y sama dengan X pangkat X. Kemudian kedua ruas kita sama-sama masukkan ln. Sehingga yang ini menjadi ln Y sama dengan, nah ini ruas kanannya menjadi X ln X. Nah selanjutnya ln Y berubah menjadi 1 per Y turunan pertama dari Y sama dengan X kali 1 per X tambah ln X. Jadi kedua ruas ini kita berikan 1 per Y dan yang ini 1 per X ya. Kemudian turunan pertamanya menjadi Y
dalam kurung 1 tambah ln X sama dengan X pangkat X dalam kurung 1 tambah ln X. Ternyata hasil akhirnya sama, metode 1 dan metode 2. Ya, terima kasih. Itu adalah akhir dari pertemuan kita hari ini tentang fungsi transenden. Apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di dalam kelas dan juga di e-learning. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.